Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan saya Heri Irawan. Saya adalah admin komunitas Prosumer. Ini adalah video kedua Bapak Ibu dari materi dasar prosumen, di mana kali ini kita akan belajar tentang sistem distribusi prosumer dengan inti pesan bagaimana uang berputar dan memberi manfaat balik bagi konsumen. Jadi bagaimana sistem prosumer mengubah rantai distribusi menjadi jaringan partisipasi. Bapak Ibu sekalian, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa sistem distribusi konvensional itu eh, menunjukkan bahwa barang bergerak dari pabrik ke agen, ke distributor, ke pengecer, lalu ke konsumen. Dan kita juga sudah tahu bahwa sistem ini membentuk rantai panjang di mana keuntungan mengalir ke atas dan kita sebagai konsumen hanya membayar, kita tidak dibayar. Jadi, sebagaimana dijelaskan pada video sebelumnya, setiap level menambah harga, naik 20%, 20%, 20%. Sehingga keuntungan terpusat di segelintir pihak. Konsumen hanya membayar, tidak mendapatkan keuntungan apa-apa selain produk yang dibelinya. Sedangkan dalam alur distribusi barang prosumen, itu mengubah rantai tersebut menjadi jaringan partisipasi ekonomi yang memberikan keuntungan, di mana produsen langsung berhubungan dengan konsumen, maka dikenalah istilah prosumen. Nah, jika kita membayar sebuah barang ketika kita membeli dari program prosumen dan terdapat selisih 60%, itu oleh produsen, oleh pabrik dikembalikan kepada prosumen, yaitu konsumen yang terlibat dalam proses distribusi. Itu. Sehingga pabrik tidak perlu membayar biaya iklan besar, tetapi keuntungannya itu langsung dibagikan kepada jaringan prosumen yang loyal. Ya. Jadi, dalam sistem prosumer, Bapak Ibu, konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga menjadi bagian distribusi. Meskipun kita menjadi bagian distribusi, kita tidak perlu stok, tidak perlu gudang, dan tidak perlu modal besar, seperti halnya di sistem distribusi konvensional. Cukup menggunakan barang yang kita butuhkan dan merekomendasikan produk tersebut secara alami kepada orang lain yang belum tahu konsep prosumen ini. Ya, jadi semua orang bisa mulai dari konsumen. Kita sebagai pembeli, setiap hari kita pasti membeli barang kebutuhan sehari-hari. Dengan merekomendasikan produk kepada orang lain, itu artinya kita sudah ikut berperan dalam distribusi. Sehingga semakin banyak orang yang ikut karena rekomendasi kita, semakin besar jaringan pembelian terbentuk, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari perputaran ekonomi tersebut. Ya. Nah, ini tabel ini bisa kita cermati Bapak Ibu, bagaimana perbandingan antara distribusi konvensional dan distribusi prosumer. Yang pertama, mengenai arah keuntungan. Sudah jelas tadi bahwa dalam distribusi konvensional, keuntungan itu mengarah ke atas. Mereka pemilik modal besar, agen dan distributor tentu dia akan menerima keuntungan yang paling besar. Wajar karena modal yang mereka keluarkan juga besar. Sementara dalam distribusi prosumer, itu keuntungan menyebar ke seluruh jaringan yang aktif. Ya. Selanjutnya, dari aspek peran konsumen. Dalam distribusi konvensional, pembeli itu sifatnya pasif, beli saja sudah, selesai. Tetapi dalam sistem distribusi prosumer, konsumen aktif, aktif menyampaikan informasi kepada konsumen lainnya bahwa produsen tertentu itu menjalankan program
prosumen, sehingga kita tidak hanya sebagai pembeli, tetapi sebagai mitra distribusi. Karena dari setiap orang yang mendapatkan informasi tentang konsep prosumen ini, kemudian terjadi penjualan, maka itu artinya kita sebagai konsumen sudah terlibat dalam ekonomi partisipatif. Selanjutnya, Bapak Ibu, dari aspek kebutuhan modal. Jelas, untuk distribusi konvensional butuh modal besar, stok, gudang, distribusi, kendaraan, dan lain-lain. Sementara dalam distribusi prosumer, itu modalnya kecil, bahkan nyaris tanpa modal. Kenapa? Karena modalnya hanya mengalihkan belanja dari toko retail biasa ke toko prosumen, di mana kita terlibat atau tidak, kita tetap belanja. Selanjutnya, dari aspek cara promosi. Dalam distribusi konvensional, barang-barang yang akan dikenalkan kepada masyarakat itu melalui tayangan iklan, ya, dan juga informasi dari sales. Sementara distribusi prosumer itu rekomendasi langsung antar orang ke orang berdasarkan saling percaya. Nah, yang terakhir kita bisa melihat dari aspek hubungan antar pihak, ya. Dalam distribusi konvensional itu bersifat transaksional. Sementara dalam distribusi prosumer adalah kolaboratif dan partisipatif. Produser, konsumer, maka muncullah istilah prosumer. Dalam dunia baru ekonomi partisipatif, setiap konsumen bisa menjadi prosumer, yaitu produsen sekaligus konsumen, pengguna sekaligus penggerak ekonomi. Ya, sederhananya kita tetap belanja seperti biasa ya, memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tetapi kali ini kita ikut berbagi manfaat dari perputaran ekonomi yang kita bantu ciptakan. Nah, mengapa harus prosumer? Prosumer adalah konsep yang mengubah cara kita memandang belanja. Dulu, atau dalam konsep konvensional, kita hanya membayar. Tetapi sekarang, ketika kita terlibat dalam konsep prosumer, kita berpotensi untuk ikut dibayar. Demikian materi yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita dapat manfaat yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.